Warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami tim Padepokan Lokajaya. Kita haturkan untuk semua spiritualis yang ada di Nusantara ini, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kita haturkan sholawat kita, salam kita kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, untuk para sahabat semuanya, kita kembali lagi akan pembahasan terkait dengan dunia akhir zaman ini, yang dimana dunia akhir zaman ini menurut Gus atau kiai lah ya, yang ini yang sudah almarhum, mengatakan bahwasanya di akhir zaman ini banyak orang-orang yang mengaku keturunan Nabiullah Muhammad. Karena apa? Karena ada kepentingan supaya untuk dihormati, supaya untuk dimuliakan, dan supaya untuk meraup pundi-pundi rupiah. Ini yang terjadi, yang fenomena terjadi yang ada di Indonesia ini, bahkan dunia. Sehingga apa? Dengan kajian Kiai Imaduddin ini juga sangat luar biasa ya. Kajian itu bukan hanya ilmiah saja, tetapi kajian menelusuri nasab, menelusuri kitab-kitab yang jauh, kitab-kitab kuno ya, terkait dengan membongkar fakta yang sesungguhnya. Sebenarnya tidak ada yang salah, walaupun seumpamanya Kiai Imaduddin ternyata salah, kalau menurut saya tidak ada dosa. Karena apa? Karena memang mencari suatu kebenaran itu penuh dengan resiko, penuh dengan tanggung jawab. Ya, penuh dengan tanggung jawab, karena semua itu sudah mendukung, sudah menjadikan keputusan keyakinan ya, bahwasannya Habib yang ada di Indonesia ini ternyata bukan keturunan Nabiullah Muhammad SAW. Nah, disinilah nanti akan ada hubungannya kenapa Imam Al-Mahdi ini memang asli dari keturunan Rasulullah. Karena sampai saat ini keturunan Rasulullah atau Imam Al-Mahdi ini memang tidak mengaku secara publik, tidak mengaku secara umum, karena itu adalah suatu yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diamankan. Karena kalau tidak diamankan ini, ya orang-orang yang di situ mengikuti, atau orang Yahudi lah bahasanya itu, akan ketakutan dan akan memburunya. Seperti itu. Nah, yang ingin saya bahas terkait dengan Habib ini, tentunya di Indonesia ini sudah satu persatu itu banyak jutaan umat lah ya, yang sudah meninggalkan dan sudah tersadarkan dengan kajian-kajian Imaduddin, beserta kelompok-kelompok yang di situ ingin mencari suatu kebenaran. Walaupun sekian tahun kita dijajah secara spiritual, dijajah secara keyakinan, bahkan hidup di Indonesia ini kita ibaratkan budak dalam di dalam negeri kita sendiri, yang karena mereka itu kalau kita pikir ya, mengatasnamakan Nabi, menjual nama-nama Nabi untuk kepentingan duniawi ya. Ini juga kalau tidak diurus atau tidak dibahas, kita akan tersesatkan ya, tersesatkan, dan kita itu akan selalu menjadi budak di dalam negeri kita sendiri. Ya, seakan-akan ya, bahkan ada statement yang mengatakan kalau tidak percaya dengan Habib, bahwa Habib itu adalah keturunan Nabi, kita termasuk menjadi orang kafir. Nah, ini sangat pemaksaan ini. Kita menjadi orang kafir, kita menjadi orang yang tidak akan pernah masuk surga, kita akan menjadi orang kewalat, kita akan menjadi orang yang dihinakan, disiksa di alam kubur. Nah, ini dengan doktrin-doktrin seperti ini, sedangkan mayoritas umat Indonesia ini memeluk dan mencintai Nabiullah Muhammad SAW, ya mau tidak mau ya harus mau, sehingga seperti itu. Tetapi tidak mau mengerti, tidak mau mengkaji, tidak mau menggali sesungguhnya Habib itu siapa. Benar nggak sih keturunan Nabi? Kan seperti itu. Imbal baliknya. Bahkan dengan gagah beraninya mengatakan di darah tubuh aneh ada darah Nabi. Nah, yang sangat mengerikan ini kan banyak orang-orang yang
mengatakan bahwasanya di tubuh aneh ada darah Nabi. Ini contohnya nih, seperti ini videonya. Cucu Nabi, saudara. Ya, betul. Kenapa, saudara? Saya cucu Nabi, kenapa? Dalam tubuh saya mengalir darah Rasulullah. Kenapa, saudara? Itu ya, tadi videonya ya. Bukan saya yang ngomong ya, itu ada buktinya. Nah, setelah dikonfirmasi secara keilmiahan ya, tes DNA tetapi tidak menyambung kepada gen daripada Nabiullah Muhammad SAW. Lah bagaimana kita mengetahui gen Nabi? Ya dicocokkan dengan zuriat Nabi yang secara kitab nasab, secara terjaga nasabnya sampai saat ini ya tidak nyambung. Nah, disitulah sehingga dengan arogansinya, dengan gagah beraninya mengaku di darah aneh ada darah Nabi. Yaitu tujuannya apa? Untuk mencari penghormatan, mencari kemuliaan di dalam dunia ini. Sehingga tuh banyak berbondong-bondong orang itu masih ini, masih itu ya. Ya walaupun mereka itu minta, saya minta sapi ya untuk Nabi nih. Bahkan yang paling miris itu kalau kita tidak percaya dengan Habib yang ada di Indonesia ini, ya kita termasuk orang kafir. Sebagaimana videonya nih, lihat. Tidak mau mendoakan Habib, maka umat Islam tersebut tidak sah sholatnya, tidak mungkin masuk surga. Orang yang sudah tidak percaya sama habaib itu kafir hukumnya. Biar tahu kamu, yang tidak percaya kepada habaib ya kafir hukumnya. Jadi Habib itu jauh lebih mulia daripada menjadi ulama. Wow. Dan cinta kepada sesuatu yang lebih mulia itu lebih diutamakan. Kemuliaan Habib ini tidak bisa disaingi oleh siapapun. Itu ya. Sehingga apa? Dengan pemaksaan seperti itu, ya karena mereka ketakut kehilangan kemuliaan yang ada di Indonesia ini, ya mukibin-mukibinnya itu. Karena kalau mereka kehilangan mukibin-mukibinnya ya secara otomatis ya mereka bagaimana nih dihormati, kan seperti itu. Nah, sebenarnya di Indonesia ini ya memang ini adalah zaman pembersihan sebenarnya. Zaman pembersihan supaya kita tidak gampang nantinya suatu saat juga mereka bisa mengaku sebagai Imam Al-Mahdi. Ya, mengaku sebagai Satrio Piningit karena dengan berdasarkan nasab itu, ya, nasab yang mengaku-ngaku ya. Mengaku-ngaku menjadi keturunan Nabi. Udahlah, gak usah ngaku-ngaku, tetap kita akan hormati kalau memang mempunyai suatu keilmuan, mempunyai kealiman. Gak usah ngaku jadi keturunan Nabi, gak usah mengaku jadi keturunan siapa. Kalau memang punya ilmu, punya sopan santun, punya adab yang baik, tentunya jati diri orang Nusantara ini saling menghormati, menjunjung tinggi orang-orang yang berilmu, beragama dengan baik. Kalau seperti ini malah justru kita akan berimbal sebaliknya. Bukan kita akan menghormati setelah tahu seperti ini. Udahlah ngaku aja kalau memang bukan keturunan Nabi, ngaku aja. Tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Kita tetap akan menghormati sebagaimana menghormati orang mukmin pada yang lainnya. Jadi nggak usah ngaku keturunan si A, si B. Ya malah kita jadi suatu beban sebenarnya ya. Suatu beban, suatu tanggung jawab menjaga nama baik daripada leluhur-leluhurnya. Ya. Kalau udah mengaku seperti itu, bahkan mengeklaim orang yang tidak percaya sebagai mempercayai itu adalah keturunan Nabi, kita dibilang orang kafir nih ya. Ya. Kan aneh kita dibilang orang kafir, kita dibilang orang yang sesat, kita dibilang orang yang kewalat. Nih. Ini yang menjadi keanehan, menjadi pemaksaan seperti itu. Udahlah, orang Indonesia ini juga harus, walaupun kita tidak percaya, bukan kita berarti kita harus membuli, bukan berarti kita harus menghinakan mereka, tidak. Karena nanti ada hukum alam, hutang nyawa dibayar nyawa, hutang malu dibayar malu. Hukum karma ini akan segera berlangsung di Indonesia ini. Ya, karena zaman Satrio Piningit ini kemunculannya itu juga sangat
sangat dekat ini ya. Sehingga tidak boleh disepelekan. Tidak boleh untuk diragukan. Walaupun mereka mengeklaim keturunan Nabi, ya, nanti lama-lama akan mengeklaim dirinya adalah Imam Al-Mahdi Satropiningit. Nah, ini juga sangat mengerikan nih. Kalian kalau benar, kalau salah nih. Dajjal pun nantinya ya, Dajjal itu sangat fasih baca Quran, hadis, semua hadis itu hafal. Karena memang umurnya juga ribuan tahun Dajjal. Apapun yang diinginkan, ya, kalau zaman sekarang kan harus ada pembuktian nih. Coba buktikan kalau kamu sakti, buktikan turunkan hujan di waktu kemarau. Dajjal itu gampang ya. Coba hidupkan orang, gampang Dajjal. Nah ini nanti orang-orang yang selalu harus ada bukti itu kemungkinan besar ya termasuk adalah kelompok Dajjal. Nah ini juga mengerikan ini ya. Hati-hati nih, hati-hati. Orang-orang yang diperjalankan, yang orang-orang yang menjaga kolbunya, saya yakin setiap perkataannya, setiap tulisannya itu akan mengandung motivasi, mengandung ajakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang diperjalankan itu termasuk orang-orang yang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang diperjalankan secara ruhnya, ya, orang yang mendapat petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dengan hitungan-hitungan apa itu, bukan. Karena kalau mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan meleset sedikit pun. Itu ya. Jadi walaupun kita tidak percaya ya, sekarang tidak percaya kalau Habib itu bukan keturunan Nabi, jangan khawatir nih, jangan takut kita dikatakan orang yang kafir, orang yang sesat, jangan. Ya, karena secara kajian-kajian semakin mengerucut, secara entah itu kajian ilmiah, kajian nasab, kajian secara spiritual ya, itu memang bukan keturunan Nabiullah Muhammad SAW. Ya walau alam biswab lah ya. Yang penting walaupun kita tidak percaya, bukan berarti kita harus membuli, jangan ya, jangan. Kalau bagaimanapun sesama Muslim itu kita saling bersaudara. Itu ya. Mohon untuk dimaafkan, diluruskan bila jauh daripada kebenaran. Karena kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam santun, salam hormat dari Padepokan Lokajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.